gimana Gus? Gus menyikapi nih ada seseorang anak selebriti yang dapat bulian. Gus juga kan punya seorang anak ya. Jika anaknya dibully, dibilang autis lah, udah gitu yang Apalagi ini di medsos seperti apa? Gus? ngebulinya Gus. Ya, kalau saya diperlakukan begitu, bukan berarti kita ini otoriter, bukan berarti kita ini semena-mena, tidak. Karena yang bully itu kan sebenarnya menunjukkan kesemena-menaan kan. Nah, ketika kita melakukan langkah atau mengcounter misalnya, karena negara kita negara hukum, maka yang terbaik adalah lakukan langkah hukum. Karena nanti dengan dilaporkan, dengan diproses hukum, nanti di sana itu kan kalau memang arahnya restoratif justice bisa peluangnya. Daripada misal mendatangi, misalnya kita punya tim mendatangi, itu kurang efektif itu. Nanti malah dianggap persekusi gitu. Itu. Ya. Jadi saya mendukung kalau misalnya siapa itu Mas apa itu? Mas Atta ya. Jadi kalau ada yang begitu-begitu lagi, langsung aja proses hukum. Kalau enggak tahu caranya, datang ke BKN, telepon aja melalui teman-teman. Nanti kita bantu, cukup ngasih surat kuasa, enggak usah mikir bayaran. Di BKN ini yang berkaitan tentang apa ya? Kerusuhan-kerusuhan sosial media itu sangat konsen kita. Kita enggak memikirkan itu karena kerjaan kita ini banyak, usaha kita ini banyak. Jadi kita kalau ada orang yang memang membutuhkan pertolongan dalam rangka upaya penegakan hukum, tujuannya apa sih penegakan hukum? Ketika kita melakukan penegakan hukum, lalu disorot oleh media tuh, ya disorot oleh media, ini kan menjadi siar Pak. Betul nggak? Menjadi bentuk edukasi, publikasi. Oh ternyata bully anaknya orang itu nggak boleh. Oh ternyata kalau bully di medsos, di Twitter, di FB atau dimanapun yang itu mengandung ITE penyebarannya efeknya bisa panjang dan menimbulkan kegaduhan keonaran, itu harus dihindari. Apalagi saya dengar-dengar itu kan PNS tuh. Guru. Oh, guru lagi. Guru itu kan mengajarkan kebaikan. Kalau ada kok aturannya bermain medsos, guru-guru itu diajarin kok. Ini guru yang mana? Ini guru yang kencing berdiri itu apa yang gimana? Apa yang kencing berlari? Nah, gitu kan. Janganlah seorang guru, seorang PNS itu. Juga dia mengaku awalnya kan disamperin sama Timata itu tidak mau meminta maaf juga, Gus. Karena terlalu baik kalau disamperin itu sangat terlalu baik, Mas Atta Halilintar itu seharusnya nggak perlu disamper gitu-gitu, proses hukum biar polisi yang bertindak. Dan si pembuli ini keluar-keluar kalau si merasa dirinya itu sebagai istri seorang perwira polisi. Waduh, apalagi istri perwira polisi, perwira itu kan nggak tahu ya apakah itu pasti apa enggak. Yang pasti ya saya ini sering gombol perwira-perwira polisi. Jadi di polisi itu kalau orang yang pangkatnya lebih tinggi itu biasanya dia kan ngerti hukum, dia lebih hati-hati gitu loh. Jadi untuk Anda yang punya suami misalnya, punya pangkat yang tinggi, justru sampean harus semakin merunduk gitu, kayak padi itu. Bukan kasihan karena dampaknya di Indonesia ini yang jenderal-jenderal pun kalau istrinya kasus kan bisa kena sanksi tuh, lebih berat gitu loh. Janganlah, jadi istri itu harus menjaga kehormatan suami, apalagi itu sampai itu perwira, gitu loh. Jangan mentang-mentang nanti kasihan suaminya. Mentang-mentang Ibu Bayangkari lah gitu. Nanti kalau dipindah ke Papua nanti nangis jerit nanti PNS itu ya. Jangan Bu, ngapunten loh Bu, jangan dibiasakan itu, hati-hati. Kalau dulu itu lidah yang paling berbahaya. Kita bisa menyebarkan fitnah, kita bisa adu domba. Sekarang ini yang bahaya bukan lidah, jari. Betul enggak? Betul. Banyak orang masuk penjara karena jarinya. Betul. Jadi jari ini kalau ternyata masih kok nggak bisa, masih terbawa ya dipotong aja jarinya biar nggak bisa ngetik. Nah ini menarik maksudnya berani berbuat berarti kan berani bertanggung jawab Gus. Nah tapi ini karena ngerasa mungkin ada backingan yang kuat di belakangnya, dia berani menghina sebegitu rupa gitu. Iya. Nah yang tidak terima ini kan orang tuanya. Nah Gus melihatnya gimana nih? Apakah Orang tuanya siapa?
orang tuanya Aminah yang tidak terima. Ya kalau menurut saya, makanya ini tergantung Mas Atta. Kalau memang betul-betul memaafkan misalnya, ya itu ya juga bagus. Tapi tidak ada efek Kalaupun jerah, tidak memaafkan, ya juga bagus. Supaya membuat jerah para pelaku kejahatan di bidang penghinaan itu tadi. Kan itu. Suruh aja bikin pernyataan tertulis. Jika masih mengulangi lagi, siap untuk dipindah ke mana deh, ke pelosok-pelosok yang sulit, nggak ada Gojek, nggak ada Grab gitu. Gitu lah. Jangan menghina, karena apa, kalau orang sudah menghina manusia itu menghina Allah. Hakikatnya menghina Allah. Lawang itu ciptaannya Allah. Sama lah, sampean bikin onde-onde tuh. Lalu tiba-tiba ada orang datang onde-onde, apa dibuanteng ini, onde-onde marah nggak sana? Iya. Gitu. Nah, pesan Gus nih untuk para netizen yang harus lebih berhati-hati lagi atau bagaimana nih Gus dalam Bermedsos. Iya, ini kan wis himbauan lama. Cuman kadang-kadang kita ini kan nggak kuat mangkel. Ketika mangkel dituangkan, seperti dianggap mewakili yang lain mangkel. Kan itu kadang-kadang kan. Saya ini mewakili yang mangkel-mangkel gitu kan. Tapi kan ada pasalnya. Ketika itu penghinaan yang ditujukan ke seseorang, ke seorang dipublish, itu ada pasalnya, undang-undang ITE, ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan, menimbulkan kegaduhan, keonaran, nanti akhirnya nangis lagi, tanda tangan matre lagi. Udah nangis Gus. tapi udah nangis, sudah minta maaf sekarang malah Gus. Ya kalau sudah maaf ya, kalau tergantung Bang Atta. Kalau Bang Atta Halitan memaafkan, maka insya Allah derajatnya Mas Atta akan diangkat oleh Allah, gitu kan? Tentu melalui kesempatan ini, tolonglah kita ini di negeri yang hebat ini namanya Indonesia. Indonesia ini memang ditakdir sama Allah, diciptakan oleh Allah, berbagai macam suku, bangsa dan golongan, gitu kan? Nah mari kita rawat, kita bina, kita jaga Indonesia ini dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik. Salah satunya apa? Tidak menghina satu dengan lainnya. Udah itu aja. Oke. Ya. Ya. Itu.